Katanya lu mau kasih ke gua. Oh gitu. Zero to one, how may I assist you? Sekalinya nggak ada direktur, rebutan. Sekalinya ada Yudis, Biar dia menyesal. Kenapa nggak datang ketika talent lu lagi prima-primanya nih? Gue lagi semangat banget nih. Karena ternyata memang yang menghambat kita prima dia. Jadi kita hari ini akan men-challenge diri kita sendiri. Ini sebelumnya ada yang pernah challenge gak sih di komen? Ada ya? Ada banyak. Ya udah, kita menjawab pertanyaan banyak orang. Aha, apa pertanyaannya? Bang, nge-thrift dong. Oh, wah Bikin itu dari konten nge-thrift. itu dari sebelum lu ada. Demandnya udah banyak banget buat kita Berarti lu nge-trade. sendiri aja nih. Enggak, jangan. Sekarang kan ada lu. Jadi bareng-bareng. Yang nggak ada malah keke. Ya ada sih. Hah? Oh, gue nggak Kalau bisa lihat edit ya, aja. bisa. Iya. Bener-bener. Oke, jadi Iya. sekarang kita dikasih tugas untuk bikin 2 look yang Dengan budget tertentu. dengan budget tertentu. Ini nih, gue udah kerja keras, tapi ketika gue mau belanja masih dibatas-batasin. Padahal gue yang kerja. Sustain. Nggak boleh boros-boros ya, betul. Tapi Sustainable. kita harus beli kopi juga abis ini. Jadi budgetnya harus dialokasiin ya. Jadi kita dikasih budget 350.000, tapi untuk 2 look. Dua look. Jadi dengan kata lain, satu looknya kita harus dibudgetin 175.000. Sebenarnya terserah sih, yang penting 350 itu jadi 2 look aja. Oh iya benar juga, 2 look. Jadi Kalau terserah lu mau timpangin lebih mahalnya ke look pertama atau ke look kedua gitu. bener. Dan kalau ngelihat sekilas sih, gue udah ngelihat harga-harganya nih, price tag-nya sih Kamu sudah memungkinkan. mengintip ya? Gue udah ngintip duluan, karena dia datangnya telat. Enggak, gue clarify, gue belum lihat ya. Jadi gue sportif. Gue sportif banget. Gue baru lihat price tag-nya doang, sangat memungkinkan untuk 350.000 dapat 2 look full ya. Full. Oh, by the way Kecuali- ini ada batas waktunya loh kita nyari. ada batas waktunya. Jadi kita dibatasin waktunya 45 menit ya? 45 menit. 45 menit dan udah di setel juga, ada di situ tuh stopwatch-nya. Jadi begitu kita start, 3, 2, 1, go! Lu harus ke section ini cuy. Ini menurut gua section yang bisa menguntungkan. Karena blazer 50.000 guys. Sedangkan kaos di situ tuh 50.000 juga. Gila, steal deal sih. Still deal Gue banget. tadi gas blazer sih. Gas blazer, bukan kaos. Lu udah belanja duluan ya? Udah. Wah, ini cakep sih. Apa tuh? Blazer. Blazernya cakep. Kenapa ya murah ya? Tadi gue tuh mau bikin look rada rapih gitu loh, pakai blazer oversize, kemeja oversize, celana oversize gitu, terus pakai dasi gitu. Tapi nggak tahu ya, dapat apa enggak. sebetulnya kalau dibilang gue belum lihat sama sekali ya, adalah tipis-tipis gue lihat, terutama pas lagi lu belanja, lu ada angkat barang yang menarik perhatian gue juga. Jadi sebetulnya ini dari tadi udah ada di radar gue nih. Menarik nih satu ini nih. Ada bordirannya, warnanya juga netral, gampang. Tapi ini barangnya banyak banget sih. Ini banyak banget. Lihat satu sectionnya aja ada berapa barang deh. Dan ada berapa section. Kayak 45 menit nggak cukup deh. Briefing baru gimana? Briefing baru. Oke, ini harus dipikirin metodenya gimana nih. Yes. Metodenya gini, kan kita mau bikin full look, atas sama bawahan. Berarti pertama kita harus jangan campur, kita cari atasannya dulu. Yes. Atasan buat look pertama. Tapi celananya bagus-bagus ya. Bagus. Yang gue nggak paham adalah sistem pricing itu gimana. Kayak 100.000, lu dapet hoodie. Hoodie ini harganya 100.000. Terus kalau lu ke depan, lu bisa dapet blazer. Blazer sama hoodie bikinnya lebih susah. Blazer karena tailoring kan. Tapi harganya 50.000. Gua merasa harus ketemu sama orang yang kasih harga di The Fashion. Lalu gue mau kasih nasihat tuh. Harusnya ini harganya lebih mahal daripada hoodie. Tapi setelah saya beli baru diganti harganya. Waduh, menarik nih. Taruh di belakang nih. Buat nandain dulu. Tapi memang size tuh udah nanggung. Mending cari celana dulu. Hah? Oh, gue kebalik. Sumpah nih. Menarik. Tuh, 50.000.
Kamu ngapain di sini? Oh bagus juga nih. Tapi ini lucu sih. Hah? Oh. Oh iya iya, nih kalau lagi thrifting jangan lupa matanya harus jeli ya, karena kalaupun modelnya bagus mungkin aja ada cacat-cacat seperti ini. Bukan yang ini ya, kalau ini emang buat kancing kalau ini. Mungkin ini buat Yang kancing bawah. juga tadi. Bukan. Biar dia modelannya gini. Layering. Bisa. Draping itu namanya. Gue salah dari tadi tuh gue nggak bisa lihat-lihat dong, gue mesti bener-bener cari. Ini waktunya pokoknya 45 menit ya. 5 menit. Kayak walaupun Atmos sudah selesai, waktu gue ya nggak berubah ya, tetap 45 menit. Oke. Tapi ini bakal bagus kayak kalau body fit banget nih. Jadi looknya punk. Oh iya. Tapi ini kayaknya nggak body fit ya. Enggak. Tapi ini menarik perhatian gue sih. Gue udah ada satu nih, ini nggak boleh kelihatan dulu sama musuh gue. Bukan gue udah lihat ya. Oh iya udah lihat ya. Kayak gue kekencengan banget. Tapi masalahnya gue tuh butuh celana skinny sekarang. Untuk look yang gue mau incar ini gue butuh celana either bootcut atau skinny. Coba ini ya. Yeah. Kayaknya ini oke nih. Bisa. Pegang dulu ya. Ya. Gue ngerasa harus ketemu sekarang deh sama apa sih biasa orang yang ngatur harga. Ternyata agak susah ya guys. Terlalu banyak. Terlalu banyak pilihan. Wah, boleh juga nih. Tapi ini sebenarnya terlalu transparan ya. Harus ada layering lagi gitu. Tapi 35 ini woy. Oh itu ada channel lagi ternyata. Oh ini agak pricey ya. Coba kita lihat. Mohon maaf mengganggu sesi Anda sebentar. Nah tuh. Mobil saya dari mobil. Bakit? Morning. Jadi hari ini mau bangun siang ya guys. Tapi nggak apa-apa karena hari ini kita mau melukat. Oh, nggak ada ini ya tutupnya ya. Cobain celananya gimana? Wih, ada perfittingan apa nih? Gue liat-liat dari mata-mata. Cobain celananya gimana Mos? Gue tadi gini doang sih. Hah? Gue tahu anjir kenapa yang itu bocor. Kenapa? Itu blazer cewek soalnya. Oh, oke. Ini blazer cowok. Oh, oke. Memberikan clue kepada kawan. Tapi emang itu sering jadi taktik gue juga sih. Apa enggak? Kalau belanja di women's wear tuh beberapa barang lebih murah daripada di men's wear. Kamu jangan ngintip. Bagus tuh. Kok bagus? Lu udah? Gila, cepet. Lebih lah, masih ada setengah jam lagi kali ini. Mic gue di sini. Enggak apa, gue mau bikin ini aja. Jadi berburu-buru. Panik. Bikin panik ya? Lu jangan meleng, Mos. Kalau meleng hilang celananya tadi tuh. Gua ambil. Bagus soalnya. Minta tolong dong. Kan gue bisa syuting. Gue belum tentu kena kalau kayak gitu kan. Ini kan gocap. Sana 50 ya.
Oh masih ada budget. Siap-siap gue bantai Natmos nih. Ini orang nggak Gue bakal bantai lo nyangka. sama ini cuy pakai. Itu gokil sih. Tapi yang gue pilih nggak kalah gokil cuy. Wis. Pas. Gimana bang? Jadi ini barang belanjaan saya guys. Saya. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Selama bukan dari budget. Jangan ini barang yang gue incer, nggak boleh. Nggak boleh, itu spesifik item yang gue butuh. Saya merasa look saya ini cocok ada di look pertama ada di Vivienne Westwood. Look kedua ada di mungkin bisa di McQueen atau di Gucci. Tapi untuk Gucci kurang flamboyan sebetulnya warnanya. Ya. Tapi pede kalau misal ngelawan Atmos. Pede. Wah. Menang atau enggak itu urusan belakangan deh. Yang penting pede dulu. Iya. Oke, sekarang kita sudah berada di studio ya, karena kita udah selesai belanja. Tadi si Natmos lihat-lihat cepet banget belanjanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belanja 2 look? Kurang atau pas dari 30 menit sih. Hah? 30 menit? Sedikit kurang. Oh ya, kurang. bukannya tadi dia cuma 25 kayak ya? 10-15 menit udah beres ya? Enggak, sebenarnya ini manajemen waktunya fakta nih orangnya. Sebetulnya manajemen waktunya gimmick. Gimmick Timer. doang. Oke, kita udah siapin 2 look sesuai brief yang tadi kita dikasih. Udah siap dengan 2 looknya? Siap. Siap, saya juga. Mudah-mudahan siap. Mari kita langsung berikan look pertama. Ini look pertama dari kami. Sebetulnya ini look panik sih, karena Look panik. by the time gue lagi coba-cobain look ini, Natmos tuh udah kelar dengan 2 look dia, dan dia datang ke fitting room, jadi gue pressure gitu. Itu pressure. Kok dia udah kelar ya, gue belum gitu. Coba Mos, kenapa lu bisa secepat itu dalam membentuk sebuah look gitu? Sebenarnya kayak metode itu sama kayak GoFoto gitu. Lu pernah kan GoFotoin waktu itu? Pernah lu fotoin? Cepet habis itu udah kelar. Iya, kan? benar-benar. Kalau iya itu sama kayak kalau menurut gua ketimbang kebanyakan variasi bikin lu bingung lagi. Aha. Mending kalau lu udah dapat udah stop aja gitu. Tapi lu kan Apa? dapat item ini pasti pilih-pilih dong, nggak Iya mungkin pilih-pilih. asal ambil ya? Iya kan pilih-pilih. Gua tuh emang kagak mau effort banget sebenarnya. Oke. Jadi menurut gua kalau gua udah pilih terus dapat satu, oh ini oke nih. Terus gua tinggal cari bawahnya, mana nih? Oh ini oke nih. Udah oke, cari look 2. Gitu gua. Oh, oke. Gua nggak tahu ini look di gua tuh gimana, ya ambil aja dulu gitu. Oh, makanya cepet. Sedangkan kalau gua tuh Ya kalau dia tuh di fittingin dulu gitu. difittingin, gua lihat bener-bener. Cuma ini menariknya look lu contrasting di topinya sih. Karena gue bayangin kalau baju ini, lalu gue pakai headwear, gue nggak akan pakai topi ini, gue nggak pakai beanie. Karena gue lebih bayanginnya gue pakai beret hat, Fedora gitu ya. fedora, beret mungkin, lebih ke beret sih. Beret atau newsboy. Karena last minute ya, ini gue punya lo kan gue Iya. pakai. Karena kalau kayak gini tuh, Ini juga punya Natmos. kalau kayak gini tuh menurut gue rada kurang gitu loh. Karena rambut gue tuh lagi nanggung-nanggungnya gitu. Oh ya, menurut gue malah better nggak pakai. Gimana? Ya, Gue lebih suka pakai. Pakai menurut lu? pakai kan? Kayak jadi ada ditutup gitu. Enggak, coba ketik di kolom komen. Menurut gue nggak pakai. Enggak, kalau pakai tuh menurut gue kayak hamburger ada roti di atas. Tek. Oh. Kalau ini tuh kayak Daging di atas. mana ya atas gue ya? iya. Kayak martabak dicolong atasnya. Enggak sih, tapi menurut gue ini goes well antara colornya sama rambutnya. Tapi enggak. Iya kan? Pas gue ambil ini tuh gue ngeliat cuttingannya tuh kayak kayak sailor yang tadi gue bilang. Oh, karena ininya, colornya Iya ya, berarti ya. atau kayak nan gitu, kayak gabung. Ya gue liat itu kayak nan, kayak sailor, dan kayak seragam orang Jepang gitu gue liatnya. Oke. Karena ini tuh kayak ngebentuk sih kalau film-film Crow Zero gitu kan ininya kotak gitu banget kan.
Cuman sayang aja ini kekecilan. Oh iya sih, agak kesempitan ini ya, iya. pundak sini ya. Ini udah mau gue lepas sebenarnya. Tapi yang menarik ini bisa lu buka tadi. Oh iya, ini bisa dibuka. Jadi kayak beneran kayak seragam Jepang gitu. Nah, Wow. Habis ini gue cobain ya, kalau saya cocok di gue buat oh boleh nih gue beli deh. Ini oke banget loh, keren loh. Nah, tadi gue cuma pakai aksesoris tuh buat ngelengkapin di tengahnya itu kan tadi bolong. Sorry, gue potong lagi, tapi menurut gue sekarang cocok lu pakai Ini cocok? begini. Karena ininya. Kita buang aja nih. Jangan dibuang, jangan dibuang. Am. Ini tuh tadinya untuk mensiasati itu di tengah-tengahnya si ini, kan tadi kan begini nih. Biar ada sesuatu gitu. Tuh, tadi gitu. Oh, iya Gini. iya iya. Nah, Ya. jadi nggak polos-polos banget. Karena tadi pas gue liat ini kayak anjing ini gue kayak emak-emak aja gitu keluar gitu. Kayak fashionnya kurang gitu. Oke, terus celananya kebetulan gue langsung nemu ini. Sebenarnya ini kayaknya emang paha gue rada gede ya. Jadi dia ngebentuk ini tuh jadi kayak ngepres bawahnya. Oh, di bawahnya loose. Iya, Oke. padahal emang paha gue aja gede. Enggak, kayaknya memang agak bootcut ya. Tapi ini kayaknya memang punya women's wear ya. Women's wear. Karena gue juga baru tahu kan gue biasa beli celana cewek itu nggak pernah ada slidingnya tuh di kiri. Oh iya. Selalu iya. sama aja di kanan Selalu gitu. sama aja. Karena kebetulan celana gue pun gitu. Dan settingnya juga di sini. Apa gara-gara ini ada celana bekas ya? Enggak. Memang women's wear itu both kancing di celana dan kancing di bajunya itu tuh reverse sama baju cowok. Kenapa? Dan ada penjelasannya. Karena kalau cowok itu dulu dipakai sendiri, sedangkan cewek dipakein biasanya. Karena baju zaman dulu cewek itu kan ribet ya? Ribet, jadi dia butuh orang lain buat makein bajunya dan posisi yang reverse itu lebih gampang buat orang yang makein. Benar-benar. Terus sepatunya masih sepatu pribadi karena dia juga nggak jual sepatu. Iya, Dan aksesoris iya, juga bener. aksesoris pribadi. Aksesori juga nggak jual ya di The Fashion ya, kayak belt gitu-gitu, topi nggak ada, bener-bener apparel tok. Mau lanjut lu apa gua kasih tau dulu nih berapa? Kasih tau harganya. Ini 100.000. Ini 100.000. Dua-duanya. Dua-duanya 100.000. Ini 50.000. 50.000. Ini 50.000. Bawah juga 50.000. Nah ini yang menarik di The Fashion yang tadi lu bilang juga. Blazer beginian itu 50.000, kaos juga 50.000 cuk. Dan ada harga hoodie malah 75.000. Nggak lebih ribet daripada Iya. jas gitu. Jas kan tailoring ya, ribet bikinnya. Kok harganya murah? Bahkan ada blazer di bawah 50.000 karena gua nggak hafal nih, blazer gue ini harganya antara 50.000 atau bahkan 35.000. Jadi lu 35 yang satu lagi deh. Hah? Yang satu lagi. Iya, jadi tuh gue beli 2 blazer. Untuk look pertama ini aku beli 2 blazer. Karena harganya aku lihat kayaknya masih masuk budget deh, walaupun jadi memang jujur gue agak curang nih. Untuk look yang pertama ini tuh gue sampai beli opsi. Gue pikirnya sekalian belanja pribadi, jadi buat konten dapet, buat pribadi dapet. Betul. Karena ada 2 opsi nih. Blazer gue satunya 50.000, satunya 35.000. Nggak tahu yang mana nih. Jadi mohon maaf, harga spesifiknya lupa. Tapi di sini aku bikin look yang punk gitu ya, punk. Awalnya tuh belum ketemu blazer ini. Jadi incernya tuh kayak punk yang atasannya tuh body fitted, kebayang nggak sih? Atasannya body fit. Terus karena warnanya di sini warna ungu, aku cari bawahannya tuh yang ada aksen ungunya juga. Jadi ketemulah celana ini, celana warna hitam yang ada kayak spike-nya warna keunguan. Ya jadi tuh awalnya ngincernya begini nih looknya, gitu kan. Karena menurut gue look ini pun udah jadi, udah cukup dapet look yang punknya gitu. Ini juga kurang persiapan jujur. Ini pinjem kongtai, punk belt, jadi looknya komplit sekali sebetulnya dengan kayak gini aja tuh looknya udah komplit. Tiba-tiba si Natmos datang bawa barang 2 look, komplit banget nih sampai outerwear. Jadi gue merasa termotivasi dong untuk juga cari outerwear. Mengalahkan gua. Untuk ngalahin lu nih. Jadi gue keliling. Emang jiwanya kompetitif. Jiwanya kompetitif tapi nggak menang. Jadi carilah outerwear, ketemu terus si outerwear ini yang bener-bener complementing warna ungu dari overall temanya ya. Ini untuk sesuatu yang 35.000 dan 50.000 sih ini Worth ya. lebih dari worth ya, karena ini tuh blazer yang ada twistnya gitu, dari bahan yang nggak cuman blazer biasa doang. Kancingnya pun ada 3, jadi ini kayak blazer potongan blazer lama, bukan blazer modern yang cuman 2 atau 1 button. Habis itu ketemulah satu outer lagi yang kayaknya yang ini juga menarik nih. Tolong Tai. Ketemulah satu outer lagi ini, blazer juga sama. Sebetulnya ini lebih goes well lagi sama atasan gue sekarang. Dan kalau kita ngelihat runway kan sering tuh ada look-look yang kayak ngeblend gitu loh. Memang sengaja dibikin untuk dipakai bareng itemnya. Nah gue ngerasa tuh look ini Sama dibikin bareng. iya kayak dibikin Pegel sama juga desain. ya megang mic ya. Iya maaf. Nah gue ngerasa look ini, wih
kok kayak dibikin sama desainer gitu yang meant to be worn together gitu. Dan ini again harganya ya antara 50.000 apa 35.000. Sekali lagi maaf nggak hafal, tapi ini ya looknya ini banget sih, statement banget. Dan again untuk kayak gue tuh pede banget pakai look ini ke event kayak ke JF3 kemarin gitu, terus atau ke JFW bulan depan. Pakai item yang harganya pasti totalin nggak nyampe pego gitu. Dan itu yang gue suka dari thrift. Kita bisa dapetin barang-barang dengan look yang sebaliknya malah sulit kalau kita cari di toko-toko fashion di mall-mall gitu. Tapi kita justru bisa dapetin look yang se-statement ini dengan harga yang statement juga harganya. Kita langsung ke look kedua. Gue harus akuin sih yang ini celananya bagus banget. Iya. Gue mau beli rasanya. Tapi 2 nggak ada kali kan? lipat nggak mau Mas? Gue nggak ada item ini cuy. 3 kali lipat. Cepet 50. 175.000. Jadi looks gue hari ini tuh Kalau tadi kan punk banget ya, jadi mungkin kalau diibaratin runway, look pertama gue itu gue bisa bayangin adanya di mungkin either Saint Laurent, tapi warnanya lebih ke Vivienne Westwood. Tapi kalau yang ini lebih ngambil inspirasinya dari Celine. Ya, jadi ada kayak agak Parisian looknya gitu. Dan vintage ya, ini lumayan, gue agak no-brainer dan good deal banget di outerwear-nya sih buat gue. Karena outerwear gue ini cakep ya, kayak ada power shoulder-nya gede banget. Dan anyway power shoulder itu tuh sekarang lagi comeback lagi ya. Beberapa runway belakangan banyak banget. Salah satunya mungkin Prada ya, yang banyak artis-artis gitu tuh. tukar lah Chan. Oh iya. Ini atasannya. Lanjut. Ini gue jadi nggak konsen nih. Lu serius apa bercanda nih? Terus dalamannya ini sebetulnya awalnya sebelum gue sama Natmos mulai cari-cari barang, kru-kru tuh pada belanja duluan tuh. Terus si Kongtai ada ngelihat satu item ini, kemeja. Ya, ini ada kemeja yang di bagian kerahnya itu tuh ada built-in kayak Dasi. tie-nya kali ya. Sebetulnya terserah sih, karena ini sekarang gue stylingnya kayak dasi. Tapi mungkin kalau mau di styling kayak pita, mau kayak bow tie juga bisa. Karena bentukannya begini. Bentuknya memble di 2 arah gitu loh, kayak gini nih. Dan itu bisa dilepas. Ah, nih kayak gini. Hah? Bisa dilepas ini? Ada kancingnya deh. Coba cek. Harusnya ada. Gue tuh pernah beli. Tanya depan. Oh iya ini ada kancing, ada kancing. Oh, jadi bisa dilepas. Ya. Jadi atasannya ini very good deal, terus bawahannya bingung nih. Bawahannya sebetulnya mau cari yang agak high waist. Cuman waktu tadi udah mau habis ya. Natmos come to the rescue bawain celana ini. Sebetulnya gue masih mau nyari-nyari nih karena ini celananya tuh bagus Mos, tapi low rise. Iya. Gue mau bikin look ini tuh lebih kelihatan royal gitu loh. Sedangkan yang low rise itu tuh identik sama yang street dan rebel gitu ya, kayak punk gitu. Jadi tapi ya ternyata masih masuk sih dengan ininya ya, dengan motifnya. Jadi dapat looknya Celine malah. Again, look ini nggak nyampe 150.000. Kayak ini outernya 35.000. 35.000. Saran gue sih mendingan cari cara biar The Fashion nggak bisa lihat konten ini. Jadi harganya nggak berubah. Ini cut and sew banget soalnya, bener-bener bukan blazer biasa. Keren sih itu. Ini keren banget atasannya. Oke, kalau kayak celana ke tempat-tempat thrift gitu ya masih bisa lah dapat celana kayak gini. Tapi buat gue atasannya Mewah ini, sih. dua ini good deal Mewah. banget untuk gue. 35 ini nggak tahu berapa, mungkin antara 50 atau 35. Jadi anggap 50. 35 tambah 50. Hah? Kemeja 35 juga. Jadi ini 70.000 atasannya. Dan ini udah bisa foto yang bagus, edit dikit, kirim invoice ke Celine. Gitu. Demikian look saya. Tadi itu gue pas ngebayangin mau nge-thrift tuh gue pengennya tuh bikin looks yang rapi tapi gombrong gitu semua. Kayak oversize blazer, oversize kemeja, oversize celana gitu. Tapi masalahnya kemeja desainnya tuh mahal. Betul. Kemeja yang Bener. yang shirt biasa ini kan ada apa-apanya Macem-macemnya gitu. Gue tuh pengennya yang minimalis aja gitu Iya, kemejanya. iya, tapi memang gombrong gitu, cari size gede. Ternyata harganya mahal. Kayak 75. 75 iya. 75 startingnya. Nah, terus nggak ada dasi juga gitu. Gue pengen nyariin dasi gitu loh. Jadi kayak looks bapak gue pakai gitu di sini gitu, kayak gombrongan semua that gitu. look gitu ya. Iya. That look ya. Granny chic gitu enggak ya? Bawahnya yang bikin agak granny chic sebenarnya. Look ini sih sebenarnya ada Ini granny chic unsur ya? granny chic ya, tapi dalemannya ya. Mungkin karena ini hitam semua, entah dari jauh kameranya kelihatan nggak. Nanti lu mesti lihat sih. Kasih lihat bagian dalam sama bawahnya sih, tanpa blazernya. Tadi itu gue baru dapet ini dong nih pas gue ke tempat lu. Itu blazer sama si celana ini. Tadi pengen gue pakai gitu aja. Terus setelah gue lihat
Ini see-through banget guys. Ini jadi celana yang tadi belum gue lepas langsung gue pakai. Karena ini langsung kelihatan cuy. Nanti boxer loreng gue kelihatan gitu. Tapi item ini gue bener-bener Keren ya, ini gini gila banget sih gue. Ini keren banget loh. Ngeri banget. Item ini keren banget dan memang cara pakainya tuh seperti ini, nggak meant to be dipakai gitu aja kecuali pede ya. Jadi ini diperjelas dulu ya. Item ini Ini see-through banget lihat. see-through, tapi see-through-nya depannya doang. Belakang deh Mos, kasih lihat belakang. Belakang juga, sumpah. Belakang ini rada transparan. Loh, tapi belakang nggak lacy ini. Oh, tapi transparan. Transparan ini. Iya, iya. Jadi bagian depannya tuh ada lace-lace-nya. Ini see-through banget. Jadi Natmos nih lagi pakai 2 celana nih, diperjelas. Bayangin kalau Natmos pakainya celana bermuda yang cuma Itu bisa juga. Ah. Tapi kalau itu dia, tapi celana bermuda itu harus yang rada kecil. harus yang agak slim ya, Nggak boleh yang terlalu ngembang, bobrok ya. ya. Nanti ngebalap fitnya si celana ini. Ini menarik banget loh buat layering bawahan dan bisa explore banget sih ini. Bawahannya ganti dalaman celananya ya. Ini biasa kalau ngomong dalaman otomatis baju kan. Ini jadi nambah bahasa nih, dalaman celana. Dalaman celananya coba deh pakai warna beige, warna putih gitu. Ini kalau si Natmos nggak mau lepas, kita harus balik ke The Fashion. Kita cari lagi item ini. Nggak ada. Ini Bagus cuma banget. satu doang. Serius? Iya. Kan thrift. Dan ini harganya sama kayak blazer Queen, 35. 35.000. Gila ya. 35 terus lace ini. Tadinya tuh lace gua yang gua pakai ini buat outerwear ini tuh ada sampai segini. Cuman dia tuh turtleneck-nya tuh nggak turtleneck gitu, nanggung banget. Jadi gua gunting tadi. Oh, kayak mock neck ya dia yang cuma Iya, dan gitu. dan nggak ngepres. Kalau Nggak ngepres ngepres. gua oke-oke aja gitu. Karena Iya, kan iya, iya. jadi kayak nyambung sama kulit gitu. Ini karena nggak ngepres kayak memble gitu. Jadi gua pikir udah sekalian aja gua potong gitu. Nah, ini 20.000. 20.000. 20.000. Sebenarnya agak mahal tuh di blazernya karena blazer yang 50.000 tadi itu size-nya itu fitnya cewek. Jadi gua nggak bisa dapetin tuh yang bener-bener lebih dari pinggang gua gitu loh. Oke. Apa Dan itu panjangnya. yang lu cari kan tadi that look Iya. ya. Jadi maunya memang begitu. Gue pengennya gombrong. tuh memang blazernya tuh rada gombrong gitu. Nah ini tuh ada di paling belakang banget 100.000, agak pricey sih. Oke. Cuman menurut gue untuk blazer begini 100.000 ya oke lah. Kayaknya gue tahu The Fashion pricingnya tuh yang women's wear lebih murah. Ya, Ini ada di section menswear yang belakang tuh hoodie, kemeja cowok lebih mahal. Coba cari di women's wear dulu karena harganya no brainer di women's wear. Gitu sih. Jadi ini kayak apa ya looksnya ya? Kayak mainin black tapi feminin kali ya. Menurut gue ini permainan tekstur yang sangat kuat sih karena walaupun all black sekilas tapi banyak many tekstur. things going on gitu. Lu harus ada di sini ngelihat langsung deket baru kelihatan semua detail-detailnya gitu. Yang gimana Mas pendapat lo tadi shopping di The Fashion? Gue kaget sih tadi yang tadi gue bilang. Tadi gue terus-terusan ulang adalah blazer 50.000 dan kemeja 75. Kaos 50.000. Celana 35. Sebenarnya bagus buat di The Fashion-nya karena itu memang udah harga paten kan. Jadi nggak bisa nawar lagi gitu. Iya. Itu yang bikin kita tuh menghemat waktu gitu. Kayak ya udah lu bawa budget segini, lu belinya segini aja gitu. Karena lu nggak bisa nawar-nawar lagi. Iya, Nah, iya. udah paten aja gitu harganya. Dan jadinya lu udah keker dari awal juga ya. Oke, gue belanjanya mau di harganya segini karena kan dia Iya. bikinnya per harga tuh. Ini 50.000, ini 35.000. Dan ya itu mesti rada teliti sih karena tadi ada celana bagus banget fitnya yang tadi lo ambil juga. Aha. Ternyata belakangnya bolong. Ya, tapi namanya beli barang bekas harus begitu lah ya. Emang harus yang jeli gitu matanya. Dan dia rapi sih, jujur. Untuk ukuran gue tadi agak underestimate gitu karena menurut gue kayak ini apa gitu barangnya gitu kan. Karena yang di depan kan B aja semua gitu loh kecuali di blazer gitu, section blazer. Ternyata begitu lo kulik-kulik, oh ada barang-barang menarik gitu. Jadi very recommended buat teman-teman terutama yang tinggalnya jauh dari daerah Bintaro, sangat-sangat recommended. Karena kebetulan kita lumayan jauh ya. Natmos dari daerah Kenapa Barat. nggak kenapa recommended kalau jauh? Mungkin kalau yang deket-deket udah tahu karena The Fashion ternyata udah berjalan 2 tahun. Dan setelah 2 tahun gue baru tahu. Mungkin karena gue jauh. Thank you for calling 021. Thank you for calling 021. Bye-bye! Meanwhile.